Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Andini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tujuan dari filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan sangatlah penting bagi pendidikan, karena tanpa filsafat, pendidik atau pengajar akan kehilangan pedoman. Filsafat yang mengkaji knowledge of the good life dapat membantu pendidik memahami hakikat hidup yang baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Artinya, pendidik itu memuat tentang pedoman, pengetahuan, keterampilan sikap, dan kompetensi-kompetensi yang dikuasai oleh peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahid Ali Wardana. Dalam video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Umum UTS semester 1 Studi Nusantara dan STBA Dinamika. Latar belakang filsafat dalam sebuah lembaga pendidikan, keberhasilan kegiatan belajar mengajar dapat dilihat dari hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Hasil belajar tersebut adalah prestasi belajar siswa yang diukur dari nilai siswa setelah menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru ketika evaluasi dilaksanakan. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan itu sebagai tuntunan. Pendidikan berarti menuntun. Banyak orang menganggap pendidikan itu misi atau mengisi, tapi sebenarnya pendidikan itu menuntun. Seperti kita menuntun anak kecil, potensi belajar itu sudah ada pada anak itu. Kita hanya menuntun supaya dia bisa tegak, bisa melangkah sendiri dan tidak jatuh. Bukan kita yang membuat dia berjalan. Sehingga menurut Ki Hajar Dewantara, segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu nuntun, membangkitkan potensi anak-anak sehingga dia jadi manusia seutuhnya yang selamat dan bahagia. Sebagai jiwa pendidik, maka perhatikan potensi kita, kemampuan kita. Dengan kata lain, kita harus lebih mengenali akan potensi dan kemampuan yang ada pada diri sendiri sebagai wujud musabah. Dalam rangka mengenali potensi, selama ini mungkin kurang keberdayakan segala potensi yang ada pada diri sendiri. Dalam dunia pendidikan butuh guru. Guru itu yang bisa menuntun, yang bisa membangkitkan, mengembangkan potensimu sehingga kamu jadi manusia yang utuh, selamat, dan bahagia. Seorang guru itu harus bisa melihat pada anak-anak didiknya. Oh, anak ini pintarnya di mana, bakatnya apa. Begitu juga dengan orang tua, perhatikan anak-anakmu, murid-muridmu, karena orang tua itu adalah sebagai guru untuk anak-anak di rumah. Tidak ada anak-anak yang tidak berpotensi. Tiap manusia itu istimewa, tidak ada yang tidak istimewa, hanya saja mungkin kita belum ketemu. Maka jangan sia-siakan hidup kita. Hidup ini hanya sekali kita dikasih kesempatan masa hidup yang hanya sekali ini. Semoga kita menemui potensi unggulan yang dititipkan Allah pada diri kita. Itulah makna dari hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Beliau berkata, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikannya dapat merawat dan menuntun tubuhnya kodrat itu. Mungkin mengenyam pendidikan di tempat yang sama dan dididik oleh guru yang sama, tentu setiap murid punya alamnya, punya jalan-jalannya sendiri. Walaupun kita kuliah di kampus yang sama, bertemu dosen yang sama, tapi nanti jalan kita tidak harus sama sesuai kodrat kita masing-masing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wario Marianto. Saya dari kelompok 2, tugas UTS semester 1 STIT Nusantara dan di STBA Dinamika. Mata kuliah Filsafat Pendidikan, saya akan menyambung pemaparan dari rekan saya tadi. Tujuan pendidikan. Di antara kegunaan filsafat dalam pendidikan itu nanti akan menghasilkan yang disebut dengan Tri Rahayu. Yang pertama, Hamemayu Hayuning Sariro, yang berarti memelihara diri. Yang kedua, Hamemayu Hayuning Bongso, berarti menjaga dan memelihara bangsa. Yang ketiga, Hamemayu Hayuning Buwono, yang berarti menjaga dan memelihara alam semesta. Dengan pendidikan itu membuat kita dan bangsa kita jadi terjamin, lestari, membuat alam semesta ini langgeng dan tertib. Semua itu bisa terjadi bila dimulai dari diri sendiri. Jika dirinya beres, maka semuanya akan ikut beres pula. Orang yang berpendidikan adalah orang yang berilmu. Dengan ilmu segalanya bisa berkualitas, bisa meningkatkan ajian diri di hadapan makhluk dan di hadapan Sang Khalik. Pendidikan itu intinya demi diri kita, demi bangsa kita, demi kehidupan kita di alam semesta. Jadi, pendidikan adalah kuncinya peradaban. Menurut Ki Hajar Dewantoro, dasar pendidikan itu ada 3, yaitu yang disebut dengan Triloka Pendidikan. Yang pertama, Ingarso Suntulodo. Yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani. Di depan harus memberi contoh. Misal kita punya bawahan, ya diri kita dulu yang harus jadi contoh yang baik buat bawahan kita. Artinya, kita harus menjadi teladan bagi mereka yang menjadi bawahan kita. Kalau kita sedang berada di tengah, dalam artian sedang bersama-sama, sejajar dengan yang lain, maka mangun karso artinya kreatif, bikin inisiatif, lahirkan hal-hal yang baru, yang produktif. Tutwuri Handayani artinya di belakang memberi dorongan. Mendidik itu memomong atau mengasuh. Yang kita lakukan ketika kita berposisi di belakang orang-orang yang kita asuh adalah memberdayakan, menguatkan, mendukung. Biarkan potensi-potensinya yang bagus keluar. Biarkan dia mandiri, ikuti dia dari belakang, berdayakan dia dan dukung dia. Maka dalam pendidikan, kalau mau sukses, lakukanlah 3 hal tersebut. Yang di depan harus memberi contoh, yang di tengah harus kreatif, harus produktif, dan yang di belakang harus mendukung. Kalau dalam struktur pendidikan, yang di belakang itu bisa disebut guru, bisa juga dosen, bisa juga lembaganya, bisa juga pemerintah. Semuanya harus Tutwuri Handayani. Sebagai tenaga pendidik, baik itu guru maupun dosen, haruslah mengeluarkan seluruh potensinya demi mencerdaskan anak bangsa. Begitupun pemerintah, dukunglah para akademisi di negeri ini supaya lebih potensial lagi membina dan mendidik putra-putri harapan bangsa, yang mana hanya di pundaknya lah, hanya di pundak mereka lah nasib bangsa ini ke depan. Itulah 3 dasar kerja seorang pendidik atau yang disebut dengan Tri Rahayu dan 3 semboyan pendidikan yang namanya Triloka. Sebagai penutup, dengan adanya kita menerapkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro ini, diharapkan pendidikan di Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain, baik di tingkat regional maupun internasional. Demikianlah pemaparan kami akan tugas filsafat pendidikan. Semoga ada manfaatnya. Tak luput dari kehilapan dan kealpaan kami dalam memaparkan materi ini. Selebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.